Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang serta saya banggakan. Terima kasih Pak atas RDP yang kita laksanakan melalui virtual ini. Saya mengapresiasi apapun yang menjadi masukan Bapak-bapak, kritik, apresiasi maupun saran. Saya akan memberikan jawabannya secara tertulis 1 minggu kemudian secara komprehensif. Namun apapun yang Bapak telah sampaikan itu adalah jamu atau obat bagi kami institusi Polri sebagai obat penyemangat di dalam melaksanakan Harkamtipmas serta mendukung pemerintah di dalam rangka menangani masalah COVID-19. Kapolri Idam Aziz dicecar Habibur Rahman soal pembubaran acara kami. Kemudian Pak Kapolri, saya perlu apresiasi atas sikap Bapak yang menerbitkan telegram nomor ST-2544/8/2020 tanggal 31 yang mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari konflik of interest terkait pilkada. Ini penting sekali. Sebetulnya di era Kapolri sebelumnya sudah pernah ada, tapi ini dipertegas lagi oleh Pak Kapolri. Terima kasih Pak. Yang ketiga, Pak Kapolri, saya menyoroti kejadian yang disebut-sebut terjadi di Surabaya pada saat ada Pak Gatot Nurmantio di sana. Kalau memang terjadi pelanggaran protokol COVID, kita juga sepakat semua orang yang melakukan pelanggaran protokol COVID, melakukan kumpul-kumpul, dibubarkan. Tapi yang saya lihat, mungkin saya kurang lengkap videonya, itu orang-orang yang demo di luar tidak dibubarkan. Jadi agar menghindari persepsi macam-macam, saya pikir ke depan sikap seperti penerapan keadilan itu penting Pak, karena ini politis Pak. Orang yang terlibat juga orang-orang politik ya. Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam. Jadi orang yang menyelenggarakan acara melanggar COVID, siapapun baik yang di dalam maupun yang di luar, itu sama-sama dibubarkan. Kapolri Idam Aziz dicecar Habibur Rahman soal pembubaran acara kami. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman cecar Kapolri Jenderal Idam Aziz terkait dengan insiden pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Pasalnya, pembubaran yang dilakukan aparat kepolisian terhadap acara yang diinisiasi oleh mantan Panglima Gatot Nurmantio itu dinilai tak adil. Sebab ada sekelompok orang yang melakukan aksi di depan Gedung Juang 45 Surabaya dalam waktu bersamaan dengan deklarasi KAMI. Dia melihat mungkin kurang lengkap di videonya dan orang yang demo di luar TikTok dibubarkan. Dan ini tidak adil, begitulah kata politisi Gerindra itu saat rapat kerja bersama Kapolri Idam Aziz di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Kendati begitu, ia tetap sepakat jika pembubaran acara tersebut dengan alasan menghindari kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja, kata anak buah Prabowo Subianto ini, pembubaran acara kami terkesan diberlakukan tidak adil. Habibur Rahman tak menampik bahwa acara kami tersebut bersifat politis, namun yang ia sayangkan pihak aparat hanya membubarkan deklarasi kami sementara aksi di luar Gedung Juang tetap berlangsung. Sebelumnya Kapolrestabes Surabaya Kombes Johnny Edison Isir mengatakan pihaknya terpaksa membubarkan deklarasi kami. Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas Kota Pahlawan tersebut. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo tahun 2017 itu menegaskan tidak hanya kelompok kami, kelompok lain yang menamakan kita Koalisi Indonesia Tetap Aman juga turut dibubarkan sebab jika dibiarkan salah satunya saja maka dikhawatirkan keamanan dan ketertiban hingga kondusivitas Surabaya terganggu. Awalnya menggebu-gebu, pendemo Gatot Nurmantio tunggang langgang saat diserbu FKPPI. Ratusan pendemo yang memprotes kedatangan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ke Taman Makam Pahlawan Nasional Umum Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu 30 September 2020 tunggang langgang. Mereka bubar usai didatangi oleh sejumlah ormas yang turut serta dalam kegiatan tabur bunga di Makam Pahlawan Revolusi.
Demonstran sudah berorasi sebelum Gatot Nurmantio datang dan didiamkan oleh para pendukung Gatot selama berjam-jam sebelum akhirnya pendemo pergi. Namun para pendemo kembali ke depan kawasan TMP Kalibata dan berorasi sesaat setelah Gatot Nurmantio meninggalkan lokasi. Sejumlah ormas yang berkumpul di lokasi seperti Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan FKPPI dan ormas lain lalu mendekat ke arah kerumunan demo. Orator yang sebelumnya menggebu-gebu menyindir Gatot dan pendukungnya mendadak diam. Muka mereka mulai panik. Sementara aparat TNI dan Polri masih berupaya mencegah puluhan anggota FKPPI dan ormas lain untuk menyerang pendemo. Beberapa mobil pendemo putar arah bermaksud meninggalkan lokasi ke arah Cililitan, namun 2 mobil pendemo terlanjur terjebak massa. Massa pun mencoba menyerang puluhan pendemo yang ada dalam mikrolet tersebut. Wajah-wajah pendemo berusia remaja itu panik, sementara anggota TNI dan polisi terus mencoba menghalau massa. Saat masa dicegat TNI, remaja yang ada di dalam mikrolet kabur tunggang langgang ke arah Cililitan. Sementara mikrolet yang mereka gunakan mengalami sejumlah kerusakan. Kedatangan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bersama para rekannya yang tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara ke Taman Makam Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu 30 September adalah untuk melakukan tabur bunga dan doa bersama untuk pahlawan revolusi. Pantauan warta kota di lokasi kawasan TMPNU Kalibata dijaga ketat oleh personel TNI dan kepolisian. Bahkan, Gatot dan sejumlah purnawirawan sempat bersih tegang dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Infanteri Ucu Yustia ketika hendak masuk ke area makam. Ini di makam pahlawan, Anda punya sabta marga Sumpah Prajurit. Anda bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang akan jadi korban G30 SPKI, ujar Gatot kepada Dandim. Dandim menegaskan dia hanya melaksanakan tugas dan tidak bermaksud melarang Gatot dan para purnawirawan untuk nyekar ke makam pahlawan. Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang. Sekitar 20 menit Gatot nyekar ke makam para pahlawan pada momentum yang mereka sebut sebagai aksi mengenang pemberontakan gerakan 30 September PKI. Laksamana Madya Purnawirawan Soeharto selaku Ketua Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara yang sedang membacakan pernyataan sikap di depan sejumlah ormas juga sempat dicegah oleh Dandim. Dandim mencoba merebut kertas yang berisi pernyataan sikap P2KN sehingga sempat menimbulkan kericuhan kecil. Laksdia Soeharto menerangkan, P2KN terdiri dari para purnawirawan baik Pati, Pamen Pama, dan Bintara Tamtama akan berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa dan berjalan seiringan bersama rakyat. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang serta saya banggakan. Terima kasih Pak atas RDP yang kita laksanakan melalui virtual ini. Saya mengapresiasi apapun yang menjadi masukan Bapak-bapak, kritik, apresiasi maupun saran. Saya akan memberikan jawabannya secara tertulis 1 minggu kemudian secara komprehensif. Namun apapun yang Bapak telah sampaikan itu adalah jamu atau obat bagi kami institusi Polri sebagai obat penyemangat di dalam melaksanakan Harkam Tipmas serta mendukung pemerintah di dalam rangka menangani masalah COVID-19 ini. Kemudian Pak Kapolri, saya perlu apresiasi atas sikap Bapak yang menerbitkan telegram nomor ST-2544-8 2020 tanggal 31 yang mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari konflik of interest terkait pilkada. Ini penting sekali. Sebetulnya di era Kapolri sebelumnya sudah pernah ada, tapi ini dipertegas lagi oleh Pak Kapolri. Terima kasih Pak. Yang ketiga, Pak Kapolri, saya menyoroti kejadian yang disebut-sebut terjadi di Surabaya pada saat ada Pak Gatot Nurmantio di sana. Kalau memang terjadi pelanggaran protokol COVID, kita juga sepakat semua orang yang melakukan pelanggaran protokol COVID melakukan kumpul-kumpul dibubarkan. Tapi yang saya lihat, mungkin saya kurang lengkap videonya, itu orang-orang yang demo di luar tidak dibubarkan. Jadi agar menghindari persepsi macam-macam, saya pikir ke depan
sikap seperti penerapan keadilan itu penting Pak, karena ini politis Pak. Orang yang